Tengo objetivo en la mira. Dos morados están atrapados. Autorización de fuego contra cualquier amenaza. Docción, amuy. Film diawali dengan diperlihatkan beberapa anggota bersenjata yang sedang menyandra 3 ilmuwan, di mana salah satunya adalah ilmuwan Amerika bernama Amber. Lalu tidak lama kemudian, scene mundur 6 bulan sebelumnya, di mana kita akan diberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana kita diperlihatkan Amber yang akan melangsungkan pernikahan. Calon suami Amber sendiri bernama Prince yang merupakan marinir Amerika. Di sana Prince berteman baik dengan Bambi, di mana si Bambi ini adalah seorang marinir dan merupakan adik dari Amber. Kemudian kita diperlihatkan ayah dari si Prince yang merupakan saudagar se-Amerika. Lalu Margaret, ibu si Amber yang ternyata adalah pecandu obat-obatan. Saat pesta berlanjut hingga malam, Drifter mendapat telepon dari atasan bahwa besok dia harus membawa pasukannya ke Afghanistan untuk misi penyelamatan Sandra. Itu berarti Prince hanya bisa men-unboxing Amber malam ini saja. Hostage rescue. Sesampainya di lokasi yang dituju, Prince kemudian turun terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba, Roger, you should have ISR cover. pasukan musuh menyerang helikopter mereka. Dengan terpaksa, Prince diturunkan terpisah berbeda jauh dengan posisi rekan-rekannya. Di sana Sandra mulai terlihat dari kejauhan dan baku tembak pun mulai terjadi. Para Sandra berhasil diamankan dan kali ini mereka harus mencari Prince yang turun terpisah. Tapi tidak lama, sniper musuh berhasil menembak Drifter dan Prince juga harus terkena tembakan. Lalu Bambi berniat akan menolong Drifter, tapi karena Drifter tak menjawab apapun dari komunikasinya, akhirnya Bambi menyangka bahwa Drifter telah tewas. Lalu ia lebih memilih menyelamatkan Prince. Drifter! Drifter is dead. We gotta go down. 3 bulan setelah operasi itu selesai, hubungan Bambi dan Prince agak tidak begitu bagus disebabkan oleh kematian Drifter. Di sana Amber berusaha mengakrabkan mereka lagi dengan mengajak adik dan suaminya itu makan di sebuah restoran. Of course, we're here for each other. Awalnya terlihat berjalan baik, namun ketika sudah menghabiskan beberapa botol ciu, situasi pun menjadi memanas setelah mereka berdua kembali membahas Drifter. Prince menyalahkan Bambi karena Bambi tidak bisa menyelamatkan Drifter dari pasukan musuh. I'm just a hard dog. Accountability is a bitch, man. God. Perselisihan berlanjut hingga sampai rumah, di mana Prince menganggap istrinya itu lebih membela adiknya daripada suaminya sendiri. Tapi meskipun mereka sedang bertengkar, sebagai suami, Prince tetap memperhatikan istrinya yang besok akan pergi ke Kolombia untuk sebuah penelitian. Di sana, Prince menyimpan alat GPS tanpa sepengetahuan istrinya dengan tujuan berjaga-jaga jika istrinya terjadi apa-apa.
Sebelum pergi ke Kolombia, Amber menyempatkan diri ke acara bimbingan konseling yang dihadiri oleh banyak peserta, di mana hampir 80% adalah seorang pecandu obat seperti ibunya. Maka dari itu, dia dan teman-teman ilmuwan lainnya sengaja pergi ke Kolombia untuk mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa mengobati masalah ketergantungan tersebut. My mother is a drug addict. Yeah. We got enough. Singkat cerita, sudah 2 minggu Amber tinggal di pedalaman hutan Kolombia yang berbatasan dengan negara Venezuela. Sementara itu, Bambi dan juga ibunya merasa khawatir karena sudah beberapa hari ini Amber tidak menghubungi mereka. Sang ibu pun menyuruh Bambi untuk mencari tahu apakah Amber baik-baik saja atau tidak. Amber sendiri rupanya didatangi pasukan bersenjata. Meskipun para ilmuwan ini sudah memberikan surat izin membuat jamu kuat di ranjang, tapi orang-orang ini tetap melakukan pemeriksaan. Sialnya salah satu kelompok itu menemukan alat GPS yang sengaja disimpan Prince di atas Amber. Jelas orang-orang tersebut mencurigai Amber sebagai mata-mata CIA, hingga akhirnya dibawalah mereka seperti kejadian di awal film. Sementara itu, Prince mencoba menghubungi Bambi dan mengaku bahwa dia sengaja menyimpan GPS di tas Amber untuk mengetahui lokasi di mana Amber berada. Tapi sejak 24 jam terakhir, sinyalnya sama sekali tak bergerak dan lokasinya berada di pinggir tebing. Bambi akhirnya jujur bahwa Amber sebenarnya mempunyai pekerjaan sampingan di CIA dan seharusnya Amber steril dari alat-alat seperti itu. Di sana jelas Prince semakin naik pitam karena seharusnya sebagai seorang istri Amber tidak merahasiakan soal apapun darinya. Oleh karena itu, Prince merasa dibohongi oleh kedua kakak beradik ini yang sejak awal mereka tak pernah berbicara kalau Amber bekerja juga untuk CIA. That's really fucking dangerous. Bambi kemudian menghubungi Agent Mitch. Di sana Agent Mitch bilang bahwa Amber dan 2 ilmuwan lainnya telah ditangkap oleh gerilya ILN. 2 rekan ilmuwan Amber dipastikan tewas, sedangkan Amber yang notabene adalah warga Amrik memiliki status spesial dan kondisinya dalam keadaan baik-baik saja. Namun Prince sama sekali tidak percaya dengan kabar dari CIA itu. Ia pun memutuskan untuk mengajak Bambi pergi ke Kolombia menyelamatkan istrinya. Kemudian scene berpindah ke Kolombia dan kita akan diperlihatkan dengan seorang jurnalis bernama Violeta. Violeta sendiri diberitahu suaminya bernama Ernesto tentang warga Amerika Serikat yang diculik oleh sekelompok gerilya ketika sedang melakukan riset di hutan Kolombia. Sementara itu, mertua Amber yang merupakan orang penting di Amerika sana sengaja menghubungi Ernesto untuk membantu Prince dan juga Bambi yang sedang meluncur ke Kolombia juga. Ernesto berharap istrinya bisa membantu karena istrinya adalah seorang jurnalis. Sementara itu, Amber rupanya sedang dibawa oleh para gerilya ini menuju ke sebuah tempat. Sedangkan Violeta langsung bergerak menemui salah seorang senator untuk menanyakan tentang pasukan gerilya yang menculik Amber di Kolombia. Senator mengatakan bahwa mereka hanyalah para gangster kriminal dan kaum intelektual palsu. Jadi tidak perlu khawatir, mungkin saja sebentar lagi mereka akan melepaskan Amber. Kemudian Violeta pergi menemui juru bicara gangster bersenjata itu yang bernama Enrique. Enrique mengaku bahwa kelompok mereka bukanlah bagian dari ILN atau grup lainnya karena mereka adalah kelompok baru yang belum punya nama ataupun citra. Lalu Violeta memperingatkan Enrique supaya kelompoknya membebaskan Amber jika tidak ingin pasukan Amerika memburu mereka. Sementara itu, Amber merasa ketakutan karena dia terbayang nasibnya sendiri yang mungkin saja akan sama dengan 2 rekannya yang dieksekusi. Di sana, Amber berharap adiknya segera datang menyelamatkannya. Sedangkan Bambi sendiri rupanya baru tiba di Kolombia dan langsung pergi ke Kedubes Amrik di Bogota.
anggota tim keamanan kedubes Amerika bernama Samsul memberikan kabar bahwa kelompok bersenjata itu meminta uang tebusan sebesar $250 untuk ditukar dengan Amber. Prince sebenarnya setuju, tapi si Samsul ingin mencoba bernegosiasi lagi agar bisa membayar hanya dengan $100.000 saja. Studied the history of kidnapping in Colombia. Pernyataan itu diperkuat oleh ketua tim keamanan bernama Natalie Foster yang mengatakan bahwa di Kolombia penculikan adalah sebuah bisnis, jadi sudah sewajarnya jika mereka melakukan tawar-menawar. Natalie kemudian membawa Bambi dan Prince untuk melihat lokasi Amber berada. Come on, let's go get you some water. It's downstairs. Namun untuk pergi ke tempat tersebut tentunya tak semudah yang mereka bayangkan karena di sana dijaga oleh para pengintai dan juga gangster bersenjata. Selain itu, alarm akan berbunyi jika tempat tersebut dimasuki satu orang polisi saja. Seandainya negosiasi menemui jalan buntu, maka mereka akan mengupayakan ekstrasi karena mereka tidak mau orang-orang tak bersalah menjadi korban dalam operasi tersebut. Is that Colombian SF? Undetermined amount of kids and just Sementara itu, Amber mendapat pertanyaan dari salah satu kelompok gerilya tersebut mengenai GPS yang ia bawa. Amber mengaku bahwa itu hanyalah GPS longsoran salju yang sering dia gunakan untuk bermain ski. Dan jelas perkataan Amber tidak dipercayai sama sekali. You're skiing Colombia. Sementara itu, kita diperlihatkan anak Buddha yang sedang berdemo. Ketua mereka yang bernama Graciela diberitahu temannya bahwa Amber membawa alat militer. Sedangkan di sisi lain, Violeta menjelaskan pada Bambi dan Prince bahwa kelompok baru ini tidak memiliki aturan dan disinyalir akan sangat beresiko pada keselamatan Amber. Di sana juga Violeta membicarakan tentang pengalamannya yang dulu pernah diculik dengan saudarinya. Alih-alih diselamatkan pemerintah, dia malah harus berjuang sendiri yang mengakibatkan saudarinya tewas. Kembali ke si Graciela dan satu rekannya yang ternyata mereka ini bagian dari kelompok bersenjata itu. Dengan ditemukannya GPS di ransel Amber, mereka mencurigai Amber sebagai agen CIA yang memata-matai kelompok mereka. Meskipun Amber sudah menjelaskan kronologi yang sebenarnya, tapi tetap saja mereka sama sekali tidak percaya. Right, that's what we do in America. This is also America, you know, research. Nice. Yeah. Cool. Di tempat lain, Bambi mendapat telepon dari Natalie yang mengabarkan bahwa negosiasi telah gagal dikarenakan pihak musuh mengetahui bahwa GPS yang dibawa Amber adalah GPS militer. Hal itu tentu saja membuat rencana kembali berubah dan pihaknya harus menunggu keputusan dari direktur terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Di sana Prince sangat menyesal karena berkat dirinya, istrinya justru dalam bahaya. Kemudian ia mengajak Bambi untuk bergerak malam ini juga karena dia tahu bantuan selalu datang terlambat. Alhasil mereka berdua nekat pergi ke lokasi yang dicurigai Amber disekap. Tapi sayang, gerakan mereka rupanya diketahui oleh beberapa anak buah Kolonel Pereira yang sengaja disimpan di daerah tersebut. Kolonel Pereira menginstruksikan anak buahnya untuk tidak menembak karena mereka adalah sekutu. Ojos en el paquete. Negativo, señor. entendido. Congelados. Di sana Bambi menemukan selimut kakaknya ada di sana. Jelas hal itu membuat ia yakin bahwa kakaknya pernah ada di lokasi tersebut. Tidak lama, salah satu musuh sempat menciduk keberadaan mereka, tapi mereka tidak membunuhnya dan malah menyuruh orang itu untuk pergi. Sialnya orang tersebut malah memberitahu rekan-rekannya hingga baku tembak pun terjadi. Autorización. Ese dron. Arriba, al aire ya. Negativo. Di sana juga, sniper Kolombia membantu Bambi dan Prince menghentikan sepeda motor yang berpotensi membahayakan mereka berdua. Lalu Bambi menembaki para gangster yang juga seorang buron. Singkat cerita, meskipun mereka sudah mencari ke sana kemari, mereka berdua tidak menemukan Amber di sana. Setelah operasi itu tidak membuahkan hasil,
Prince sengaja tampil di acara TV swasta Kolombia. Ia mengajak pemerintah Kolombia dan juga Amerika untuk segera mengambil tindakan atas kasus yang dialami istrinya. Safe in my arms if I have to die trying. Delta security operations. There's always more that can be done for an innocent woman. Sementara itu, Mitch memberitahu bahwa pemerintah Amerika merasa dikritik atas pertanyaan Prince di televisi tadi. Tapi Bambi dan Prince tak peduli karena yang mereka inginkan ialah pihak Amerika ataupun Kolombia bisa melibatkan mereka berdua dalam misi penyelamatan Amber. Amber sendiri kini tengah dibawa ke dalam hutan yang entah dibawa kemana. Sementara itu, Bambi dan Prince mendatangi salah satu jenderal yang nantinya akan memimpin misi penyelamatan ini. Di sana, si jenderal menolak melibatkan Prince dan Bambi dalam operasinya nanti karena mereka telah berani mengkritik pemerintah Kolombia di acara TV semalam. Jelas usaha pertama gagal, tapi Prince berniat menyuap si jenderal di pertemuan selanjutnya. Sir, thank you, sir. We understand. Alhasil ketika mereka dipertemukan kembali di acara galang dana, Prince berjanji akan mengangkat si jenderal sebagai staf di perusahaan ayahnya jika si jenderal bersedia mengikut sertakan dirinya dan Bambi dalam misi penyelamatan itu. It's a paid position. Malam harinya, Violeta membuat siaran langsung lewat radio bersama Bambi, yang mana siaran langsung itu didengar juga oleh Amber di dalam hutan. Di sana, Bambi meminta Amber untuk bersabar karena Bambi yakin ia akan segera menyelamatkannya. Amber? Di akhir acara, Violeta memberitahu para penculik jika mereka ingin diwawancarai dan mengeluarkan semua unek-unek mereka pada pemerintah ataupun dunia, maka dia siap mewawancarai mereka tanpa syarat apapun. Ya volvemos. And we're out. Di tempat lain, pacar Graciela menyarankan agar sebaiknya mereka melepaskan Amber karena itu bisa membuat mereka terbunuh. Tapi di sini Graciela menolak. Sebelum dia bisa menyerahkan Amber ke Venezuela, dia ingin membuktikan bahwa pemerintah yang otoriter ini adalah pemerintah yang lemah dan gerakan mereka akan diakui sebagai gerakan yang revolusioner. Y hace que la gente se pregunte. Singkat cerita, setelah Violeta diberitahu oleh kelompok itu tentang janjinya untuk membuka suara, ia pun akhirnya pergi untuk menemui para anggota tersebut. Setibanya di lokasi, Graciela menyuruh Violeta untuk melakukan wawancara dengan komandannya. Si komandan mengaku tidak suka dengan sikap pemerintah yang sok berkuasa dan sok tidak terkalahkan. Maka dari itu, dia ingin sesekali memberikan perang pada orang-orang yang sok berkuasa itu. Setelah itu, si komandan memberikan izin pada Violeta untuk mewawancarai Amber yang mereka curigai sebagai anggota CIA. Di sini Violeta sebenarnya tidak peduli apakah Amber ini anggota CIA atau bukan, karena sebagai sesama wanita, dia ingin Amber bebas dan menjalani kehidupan normal pada umumnya. I want to talk to you. I recognized your voice. Sementara itu, Bambi dan Prince rupanya diam-diam mengikuti Violeta ke tempat itu. Namun naas, Don't fantasize of our rescue. I see at least 20 personnel. Debe dejarla ir conmigo. Formación básica, agarren lo básico. Violeta harus disandra setelah dia memancing kemarahan komandan karena memintanya untuk melepaskan Amber. Setelah memiliki 2 sandera, anggota bersenjata itu memutuskan untuk pindah tempat karena pastinya militer Kolombia dan juga Amerika tak akan tinggal diam. Dan benar saja, Kolonel Pereira bersiap membawa pasukannya ke tengah hutan untuk misi penyelamatan. Donde tienen a la reina americana. Sedangkan Bambi dan Prince terus membuntuti kelompok bersenjata itu yang sepertinya akan menyusuri sungai Cibeet. Pasukan militer mulai terjun ke bawah. Dan Kolonel Pereira menyatakan bahwa tempat ini sudah terkepung. Dia memohon agar kelompok bersenjata itu segera menyerahkan diri dan tidak melukai tawanan. Sebagai bentuk peringatan, mereka pun menembak mati si komandan musuh. Di sini para militer bisa saja membasmi mereka dengan mudah. Namun masalahnya, jaringan pemberontak ini sangat luas. Itu dibuktikan ketika si John melepon rekannya yang lain untuk membalas kematian komandannya.
Pemberontak ini sengaja meledakkan kafe di tengah kota Bogota dan mengancam akan meledakkan lebih banyak lagi jika pemerintah tidak mau menarik mundur pasukannya. Alhasil, Kolonel Pereira pun terpaksa menarik mundur pasukannya dan harus pulang tanpa membawa hasil apapun. Setibanya di markas, Jenderal Tono yang sudah dijanjikan jabatan oleh Prince kembali memberikan perintah pada Kolonel Pereira untuk melakukan agresi secara tidak resmi demi menyelamatkan Sandra. Hal itu jelas membuat Bambi dan Prince senang karena mereka diberikan kesempatan lagi untuk menyelamatkan Amber. Sementara di sisi lain, para anggota bersenjata ini membawa Amber dan juga Violeta naik truk untuk pergi ke Venezuela. Di sisi lain, pasukan Kolombia yang menggunakan helikopter sudah tiba lebih dulu di perbatasan untuk memberikan kejutan. Singkatnya, truk-truk itu mulai berdatangan, dan ketika itu Bambi langsung berhasil menembak salah satu truk itu, disusul oleh ledakan bom yang sedari tadi mereka persiapkan. Merasa tertekan, para gerombolan ini sengaja membuat trik untuk mengelabui para militer dari kejauhan. Terlihat bara bantuan musuh kembali datang dan Bambi menyuruh Prince untuk bergerak lebih cepat menyelamatkan Amber. Sialnya, karena terlalu tergesa-gesa, Prince malah grogi dan tidak sengaja menembak Violeta yang untungnya segera diselamatkan oleh Kolonel Pereira. Sampai pada akhirnya dia berhasil menemukan Amber dan menembak mati si John. Namun tiba-tiba Prince malah tertembak dari belakang dan Amber kembali jatuh ke tangan musuh. Setibanya di Venezuela, Graciela rupanya masih dendam pada Amber karena gara-gara dirinya, si John yang tidak lain adalah kekasihnya harus tewas dalam insiden baku tembak tadi. Go. A little step. One more. Sementara itu, Prince berhasil selamat dari masa kritisnya dan kini dia sudah memasuki masa pemulihan. Kembali ke si Graciela yang ternyata tidak jadi membunuh Amber. Rupanya dia lebih memilih membunuhnya secara perlahan. Kemudian mereka membawa Amber ke sebuah tempat yang disinyalir merupakan tempat kelompok kartel Venezuela bermarkas. Sedangkan di sisi lain, Bambi dan pasukan Kolombia sebenarnya terus melakukan pengejaran kepada kelompok bersenjata itu. Namun ketika mengetahui bahwa mereka masuk ke sebuah tempat, Kolonel Pereira memilih untuk membatalkan misi. Hal itu ia lakukan karena menyerang fasilitas di wilayah negara lain akan dianggap sebagai pernyataan perang. Namun di sini Bambi memilih untuk tetap tinggal di hutan sebelum dia membawa pulang kakaknya. Saat malam harinya, Bambi melakukan pengintaian dari jarak dekat dengan maksud untuk mengetahui di mana posisi Amber berada. Tapi sialnya, salah satu penjaga malah menemukan jejak sepatu ada di sana. Beruntung para tentara itu tidak berhasil menemukan Bambi. Scene beralih ke Prince yang mengatakan kepada bapaknya bahwa sebenarnya dia hampir saja menyelamatkan Amber. Prince mengaku bahwa dia sangat mencintai Amber, tapi dia merasa dibohongi mengenai pekerjaannya yang ternyata adalah seorang agen CIA. Sebagai seorang ayah, Eric hanya bisa mendukung semua keputusan anaknya termasuk masalah rumah tangganya. Setelah kondisinya membaik, Prince pulang ke rumah mewahnya sambil memikirkan keputusan apa yang akan dia ambil. Kembali bertempur untuk menyelamatkan istrinya atau bodoh amat karena istrinya itu sudah membohonginya. Sementara di sisi lain, Bambi kali ini harus mengubur senjatanya terlebih dahulu dan pergi ke sebuah perkampungan untuk mencari makan dan rereh dulu.
Di sana dia mendapat informasi dari Mitch bahwa tempat itu adalah milik sekelompok kartel bernama De Los Soles atau Kartel Matahari, di mana yang mengendalikan kartel itu adalah salah seorang pejabat pemerintah. Ia juga memberitahu bahwa pemerintah Amerika sendiri sudah tutup mata pada kasus ini karena takut akan menimbulkan perang bagi kedua negara. No appetite. It's gonna sound harsh, man. Bambi kemudian memutuskan untuk tinggal di sebuah motel dan pergi ke warung kopi milik Pretty. Pretty sempat curiga Bambi adalah seorang anggota CIA, tapi Bambi mengaku bahwa dia hanya seorang mantan tentara yang sekarang bekerja di bidang pariwisata. People want to see the authentic Colombia. Karena sudah mabuk berat, Bambi pun berhalusinasi dan menyangka bahwa dia sedang bermain bisbol. Gelas yang harusnya dia isi air pun malah dia lempar ke pengunjung lain. Alhasil dia pun harus babak belur dihajar oleh pengunjung tadi. Ketika terbangun, Bambi sudah berada di rumah Pretty dan menyambut kehadiran Bambi di rumahnya. I found you in the street. Sebagai tanda terima kasih, Bambi membantu pekerjaan Pretty yang ada di warungnya. Pretty mengaku bahwa biasanya dia sering dibantu oleh sepupunya bernama Japi yang juga seorang nelayan. A ver, ¿con qué vienes ahora? Bambi kemudian ikut menjaring ikan di tempat biasa Japi mencari ikan. Tapi Bambi bersedia memberikan semua hasil tangkapannya pada Japi asalkan Japi memberinya uang $10 saja. Dan sejak saat itu mereka berdua semakin akrab. Sementara di tempat lain, Prince mendapat kabar dari ayahnya bahwa sangat sulit untuk berharap Amber bisa kembali ke Amerika. Sang papa menyarankan agar lebih baik Prince lebih fokus untuk karir masa depannya sebagai wakil rakyat. Kemudian di acara rapat pencalonan itu, Prince melihat seorang wanita cantik bernama Riz dan nampaknya perempuan itu juga tertarik dengan Prince. Hal itu dibuktikan ketika mereka saling bertatapan satu sama lain. Di lain sisi, Mitch sedang berbicara dengan bosnya agar mau membantu Bambi menyelamatkan Amber. Mengingat Amber yang telah banyak berjasa pada pihak CIA ketika di Irak, bosnya pun setuju, tapi dia ingin operasi ini dilakukan secara rahasia. Don't put any of this on my desk. Kembali ke Prince yang mulai akrab dengan Riz. Terlihat mereka saling mengirim foto tubuh mereka masing-masing. Riz yang sudah kesemsem dengan Prince sejak pertama kali bertemu, ia pun berusaha menggodanya agar mau mengadu liang Cipapang. Dan Prince yang tidak bisa menolak pun. Di Venezuela, rupanya si Japi sering memasok ikan ke kartel De Los Soles karena salah satu atasan mereka bernama Thomas sangat menyukai ikan nila. Bersamaan dengan itu, Amber juga dibawa keluar karena Thomas ingin bertemu dengannya. Di sana Amber terus menjelaskan bahwa dirinya bukanlah anggota CIA, melainkan seorang ilmuwan yang ditangkap. Tapi Thomas tidak percaya karena mengingat saat di Kolombia di mana para pasukan Amrik terus-terusan berupaya menyelamatkannya. Dan jelas hal itu membuat Thomas yakin bahwa Amber adalah agen CIA. Dan kemungkinan besar Amber akan membusuk di tempat ini. How long will I be here? Namun di sana Amber memperingati Thomas agar berhati-hati karena sang adik esok atau Pageto akan datang dan mengacak-ngacak tempat ini. Who was my mother's boyfriend? Setelah itu, kemudian Thomas mendatangi salah satu penjabat penting di Venezuela bernama Torik, di mana ialah yang mengendalikan pabrik narkoba di negara tersebut. Di sana Thomas mengusulkan bahwa dia akan membuat malu keluarga Amber yang katanya keluarga militer, tapi mereka tidak bisa menyelamatkan saudarinya yang ditawan. Sementara itu di sana Amber mendengar suara wanita di sel sebelah. Setelah dihampiri, wanita itu berasal dari Jerman yang bernama Hildy. Rupanya Hildy mengalami keterbelakangan mental sehingga Amber kesulitan untuk berkomunikasi dengannya. Thank you very much. Kemudian Amber berpura-pura olahraga pagi yang padahal ia sedang mencari-cari jalan keluar. What is your problem?
Lalu tidak lama Hildy menghampiri Amber. Di sana Amber merasa aneh kenapa Hildy bisa berkeliaran ke sana kemari sesuka hatinya berbeda dengan tawanan lain. Dan Hildy menjawab bahwa itu berkat dirinya yang bersedia membantu para pekerja meracik narkoboy. Dia juga berkata sangat sulit untuk kabur dari sini karena tempat ini dijaga ketat oleh militer. Don't drink the soup. Poison. Singkatnya, Amber akhirnya mengikuti jejak Hildy yang membantu para pekerja. Hal itu bertujuan agar Amber bisa menemukan celah agar ia bisa kabur. Singkat cerita, Amber di sana diberi pakaian bagus dan dirias untuk kepentingan dokumentasi si Thomas. Nice to see you. Di sana Thomas menyuruh untuk mengikuti semua arahannya. Rupanya dengan sengaja ia akan mempropaganda dan ingin menjelek-jelekan keluarga Amber, CIA dan juga Amerika dalam konten YouTube-nya. Amber tentu saja menolak meskipun dia diancam akan dimasukkan ke dalam sel pria jika dia tidak mau melakukannya. Tell us why you are here. Sadistic bastard! Our Okay, leaders are flawed, they're good. capable. Good. Malam harinya Amber curhat pada Hildy tentang suaminya yang mungkin sekarang membenci dirinya karena dia tidak jujur soal pekerjaannya. Maka dari itu suaminya tidak mau menolongnya dan membiarkan dirinya membusuk di tempat ini. Namun berbeda keyakinan dengan Hildy, di mana ia justru percaya bahwa Prince akan segera menyelamatkannya. I don't believe that. Keesokan harinya Amber membantu para pekerja menyelundupkan narkoboy ke dalam batok kelapa. Dan di saat itulah Hildy datang memberitahu kemana jalan yang tepat untuk kabur. Namun syaratnya Amber harus berani membunuh. Hildy juga memberitahu bahwa di belakang landasan helikopter ada sebuah ATV yang sering digunakan oleh para penjaga untuk bercinta di tengah hutan. Nantinya Amber bisa menggunakan ATV itu menuju ke arah air terjun yang kemudian melewati sungai Amazon untuk menemukan peradaban. Tapi Hildy ragu apakah Amber mampu membunuh penjaga ATV itu atau tidak. You can't even kill a guard. Why are we even talking about this? Malam harinya sebelum kabur, Amber sempat mengajak Hildy untuk ikut kabur. Namun Hildy menolak karena dia akan dibebaskan sebentar lagi. Alhasil Amber pun pergi sendiri lewat lubang kecil yang pernah dia buat. Di sana Amber berniat akan membunuh penjaga ATV itu. Namun ketika tahu kalau dia sedang ngorok, Amber hanya mengambil ATV-nya saja. Tapi saat si penjaga sadar bahwa dia telah kecolongan, si penjaga langsung melapor dan mengerahkan sebuah pasukan untuk mencari Amber. Singkat cerita, Amber kini tiba di sebuah air terjun yang pernah dibicarakan oleh Hildy. Kemudian tanpa basa-basi, Amber langsung menuruni air terjun tersebut. Namun Amber harus disoledat dan membuat kepalanya terbentur. Beruntung keberadaan Amber diketahui oleh seorang nelayan. Namun tiba-tiba militer Venezuela menembak mati si nelayan dan kembali membawa Amber ke markas. Sesampainya di markas, Thomas memanggil Hildy karena dia tahu Hildy lah yang menunjukkan jalan kabur buat Amber. Hildy sendiri nampak tegar dan tidak memperlihatkan rasa takut meskipun dia tahu bahwa dirinya pasti akan tewas. Amber yang merasa bersalah meminta Thomas agar menghukumnya saja, tapi sayangnya